"Mas, ini kira-kira apa ya? Menurut sampean ini apa?" Nah, waktu itu satu cleaning service ini bilang, "Mas, ini tanah kuburan, Mas." Begitu Oji ini buka bungkusan itu, ternyata ada gumpalan tanah dan ada satu jarum dan beberapa benda tajam. Dari situlah Oji ini mulai merasa ada yang aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Oji. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di puncak-puncak COVID kemarin itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup dan banyak juga karyawan-karyawan yang di PHK tanpa sebab. Nah, sama halnya dengan yang dialami oleh Fauzi ini. Jadi Fauzi mengirimkan ceritanya ke Kembara Sunyi dan dia cerita tentang pengalamannya waktu itu. Nah, Fauzi ini biasa dipanggil dengan Oji. Dia punya seorang istri dan satu orang anak, dan waktu itu usia anaknya ini belum menginjak 1 tahun. Nah, Oji ini asalnya dari Gresik, Jawa Timur. Dan di sekitaran tahun 2010, Oji menikah. Di tahun 2012, Oji ini masuk di satu perusahaan swasta di Surabaya. Jadi dari mulai 2012 itu, sampai puncak-puncaknya di COVID kemarin ini, Oji bekerja di perusahaan ini. Dan sebelum masa-masa COVID itu, istrinya Oji ini hamil. Jadi pada waktu itu memang sangat dilema sekali bagi Oji. Jadi satu siang, si bosnya Oji ini manggil Oji dan semua teman-temannya atau karyawan yang ada di sana, terutama yang satu departemen dengan Oji, mereka meeting di satu tempat. Dan pada waktu itu intinya si bos ini mengungkapkan bahwa di bulan itu akan ada PHK besar-besaran dalam skala nasional. Dan termasuk di area Oji ini, di Surabaya itu akan ada pemecatan sekitar kurang lebih 20 karyawan. Nah, waktu itu si bos ini nggak mengungkapkan siapa sebenarnya yang akan di PHK. Jadi pada masa-masa itu, mereka ini dalam kekalutan. Jadi bingung, ini siapa yang mau di PHK? Karena mereka merasa mereka masih layak semua. Dan Oji pun merasa pada waktu itu dia masih layak untuk bekerja di sana. Nah, meeting itu pun usai. Setelah meeting itu, Oji ini mengalami banyak sekali tekanan di kantor, terutama dari bosnya sendiri. Sebelum-sebelumnya, hubungan Oji dengan bos ini sangat baik sekali. Jadi, bisa dikatakan bahwa Oji ini adalah karyawan teladan karena dia bisa sangat dengan cepat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor, nggak seperti teman-teman yang lain. Tapi pada waktu itu, setelah meeting waktu itu, si bos ini kayak nyari-nyari kesalahan si Oji. Jadi pagi itu ketika Oji baru sampai di kantor, tiba-tiba si bos ini manggil Oji, dan intinya pada waktu itu Oji ini dituduh
nggak bisa mengerjakan satu pekerjaan yang akhirnya mengakibatkan perusahaan mereka rugi. Nah, ketika Oji ini membantah dan memberikan data yang benar, akhirnya bosnya ini nggak bisa ngomong apa-apa dan kayak seolah-olah nyari kesalahan lagi. Dari situ si Oji ini sempat berpikir dalam hatinya, ini kenapa ini si bos ini kok selalu seperti ini, kok selalu nyari kesalahan-kesalahan. Nah, semakin hari Oji merasa bahwa si bos ini selalu memojokkan si Oji. Nah, sementara teman-teman yang lain itu masih bekerja seperti biasa. Nah, malam itu ketika Oji pulang ke rumah, Oji ini sempat ngobrol ke istrinya, dan pada waktu itu Oji mengungkapkan ke istrinya dia pengen resign dari pekerjaan karena sudah nggak kerasan. Nah, ketika Oji ngomong seperti itu, istrinya sempat bilang ke Oji, "Mas, mbok ya sabar dulu, karena ini kan anak kita ini belum menginjak usia 1 tahun. Apalagi kita masih punya cicilan rumah. Di samping itu mobil ini juga kurang 1 tahun cicilannya. Ini kamu mau kerja di mana?" Nah, Oji waktu itu sempat mengungkapkan ke istrinya kalau dia pengen usaha kecil-kecilan, entah jualan pentol, entah jualan bakso atau apapun itu. Yang jelas Oji ini sudah mulai nggak kerasan di pekerjaannya itu. Dan Oji selalu merasa bahwa bosnya ini selalu memojokkan dia. Nah, hari-hari pun berlalu. Ketika mendengar pernyataan dari istrinya, Oji ini pun dalam hari-harinya berpikir, iya juga, kasihan istrinya kalau dia resign secepat itu. Jadi sambil berpikir keras, Oji tetap menjalani sehari-hari di kantor. Tapi suasana kantor ini sudah mulai nggak nyaman. Jadi satu sama lain ini saling memusuhi, dan satu sama lain dari teman-teman kerjanya itu saling mencari-cari kesalahan, dan mereka saling cari muka pada si bos. Sampai pada satu siang, ketika Oji ini baru sampai di kantor, dia melihat di bawah meja kerjanya Oji itu banyak sekali pasir-pasir yang berceceran seperti tanah-tanah yang sudah kering. Akhirnya waktu itu Oji ini manggil cleaning service-nya. Dipanggillah cleaning service itu datang dan disuruh bersihkan. Waktu itu Oji ini nggak tahu kotoran-kotoran ini apa, seperti pasir-pasir yang sudah mengering. Nah, keesokan harinya, begitu Oji ini datang di kantor, di bawah meja itu persis ada tanah-tanah yang sudah kering seperti itu, dan seolah-olah tanah ini berceceran. Ketika Oji noleh ke arah meja kerja temennya, di samping kanan dan di samping kiri, keadaan meja temennya ini bersih semua di bawah mejanya. Nah, dari situlah Oji mulai berpikir yang macam-macam. Ini kenapa kok ada tanah seperti ini? Diambillah. Jadi gumpalan-gumpalan tanah itu diambil dan langsung dibawa ke belakang. Oji ini nunjukkan ke salah satu cleaning service. "Mas, ini kira-kira apa ya? Menurut sampean ini apa?" Nah, waktu itu satu cleaning service ini bilang, "Mas, ini tanah kuburan, Mas. Ada yang mau guna-guna sampean ini." Nah, dari situ Oji ini juga agak heran. "Ah, masa iya sih, Mas? Kok baru kali ini di kantor ada kayak gini-gini?" "Enggak ah." Oji nggak percaya. Akhirnya dibuang dan Oji nyuruh cleaning service ini untuk bersihkan. Ternyata beberapa hari setelah itu, ketika Oji ini datang, di bawah meja persis itu ada lagi gumpalan-gumpalan tanah dan ada satu bungkusan kain putih. Begitu Oji ini ngambil, bingkisan ini kayak pocong yang dibungkus dengan ukuran kecil. Begitu Oji ini buka bungkusan itu, ternyata ada gumpalan tanah dan ada satu jarum dan beberapa benda tajam. Dari situlah Oji ini mulai merasa ada yang aneh. Ini kira-kira siapa yang melakukan ini? Nah, sepulangnya dari situ Oji ini cerita ke istrinya. Nah, istrinya sempat bilang, "Sudahlah Mas, jalani semua dengan ikhlas, pasrah sama Allah. Toh kita ini hanya berpasrah sama Allah. Kita nggak pernah menyakitin orang. Orang mau menyakiti kita terserah. Yang penting jangan sekalipun kita menyakiti orang. Dan jangan berprasangka buruk sama siapapun." Akhirnya keesokan harinya pun Oji ini masih kerja seperti biasa. Nah, beberapa hari setelah itu, pada waktu sore ketika Oji ini pulang menuju ke rumahnya, tiba-tiba di bagian perut kanan Oji ini merasakan sakit yang luar biasa sekali. Sampai-sampai waktu itu istrinya benar-benar takut, dan secara otomatis istrinya Oji ini keluar dari rumah manggil tetangga-tetangganya. Ada satu tetangga yang dekat dengan rumah Oji yang kebetulan mereka ini sudah akrab. Beliau namanya Pak Ahmad.
Pak Ahmad ini di sana jualan obat-obatan herbal, dan Pak Ahmad ini juga merupakan satu pengurus masjid. Jadi yang pertama kali keluar waktu itu yang dipanggil oleh istrinya Oji adalah Pak Ahmad ini. Jadi Pak Ahmad langsung menghampiri Oji, "Kenapa Mas? Ayo ke rumah sakit aja." Karena Pak Ahmad waktu itu melihat Oji ini sudah benar-benar kesakitan. Dia megang perutnya seperti menahan rasa sakit. Dan akhirnya ketika dibawa ke rumah sakit, pihak dokter ini menyarankan untuk Oji istirahat yang lebih banyak. Jadi nggak ada diagnosa apapun dari dokter. Yang dokter sarankan, mungkin Mas Oji ini gejala tipes. Jadi harap istirahat yang banyak atau kalau perlu opnam di rumah sakit. Nah, karena Pak Ahmad ini jualan obat-obatan herbal, jadi Pak Ahmad sempat menyarankan ke Ozi, "Udah Mas, nggak apa-apa, biar saya nanti yang menyediakan obat-obatan dari rumah." Ozi pun pulang dan keesokan harinya dia nggak bisa berangkat kerja karena masih mengeluhkan rasa sakit di bagian perutnya. Dan lama-kelamaan, karena Ozi ini terus-menerus sakit dan obat-obatan dari Pak Ahmad itu belum bisa menyembuhkan, akhirnya Ozi ini dibawa lagi ke rumah sakit. Dan pada waktu itu langsung dari pihak rumah sakit ini, mohon maaf, mengambil sampel tinja atau kotoran dari Oji, diambil, dimasukkan dalam sebuah tabung, diteliti lagi kira-kira apa yang dialami oleh Oji ini. Nah, ternyata keesokan harinya pihak dari rumah sakit ini menyatakan bahwa tinja yang sudah diambil dari Oji semalam itu meledak. Jadi begitu ditaruh di satu ruangan, tiba-tiba ketika sampel ini mau diambil untuk diteliti lebih lanjut, tinja di dalam tabung ini tiba-tiba meledak. Dan ledakannya itu benar-benar keras sampai nempel-nempel ke dinding. Nah, waktu itu pihak rumah sakit ini juga agak heran. Ini baru kali ini ada kasus seperti ini. Akhirnya dari situlah Pak Ahmad ini yang hampir setiap hari menemani Ozi di rumah sakit itu, Pak Ahmad bilang, "Ya sudah Dok, kalau memang Mas Ozi ini, pasien ini bisa dirawat di rumah, izinkan kami untuk merawat di rumah." Nah, waktu itu pihak rumah sakit sempat tanya, "Loh, Bapak ini siapa?" Pak Ahmad sempat bilang, "Saya saudaranya, saya saudara tua." Akhirnya beberapa pertimbangan dari pihak rumah sakit, Ozi ini pun diizinkan pulang. Karena sampai hari itu belum ada diagnosa yang jelas dari dokter. Nah, setelah Ozi ini pulang ke rumah, Pak Ahmad ini sempat bilang ke Ozi, Mas Ozi ini diguna-guna sama orang." Nah, istrinya pun membenarkan. Istrinya bilang ke Pak Ahmad, "Iya Pak, beberapa hari itu Mas Ozi ini sempat bilang kalau di bawah meja kantornya itu ada banyak tanah-tanah yang tercecer di bawahnya. Dan waktu itu terakhir Mas Ozi ini menemukan satu bingkisan kayak pocong. Begitu dibuka isinya ada tanah, makam, dan ada beberapa benda tajam di situ." Nah, dari situ Pak Ahmad bilang, "Ya sudah, tidak masalah. Insya Allah kita minta pertolongan sama Allah." Nah, ada terapi-terapi yang disarankan oleh Pak Ahmad yang harus dilakukan oleh Ozi. Nah, hal ini mungkin bisa dilakukan juga oleh teman-teman yang mungkin mengalami hal semacam ini. Jadi waktu itu Pak Ahmad menyarankan, Oji ini disuruh bangun tengah malam, sekitar jam 2 dini hari. Terus dia ini disuruh mandi pancuran. Pancuran air ini harus deras sekali. Dan dia mandi, dikucurkan air ini dari atas kepala. Dan sambil ditepuk-tepuk, sambil membacakan Al-Fatihah, ayat kursi, dan banyak sekali ayat-ayat yang harus dibacakan. Sambil terus Ozi ini istighfar. Jadi malam itu, Pak Ahmad ini datang ke rumahnya. Sekitar jam 2 dini hari, Oji pun sudah bangun ditemani oleh sang istri. Barulah air ini dikucurkan seperti mandi di air terjun. Dan sambil menepuk-nepuk kepalanya, Ozi ini terus membacakan ayat-ayat itu sambil dalam hatinya ini istighfar. Dia minta ampun pada Allah. Terus menerus seperti itu. Keesokan harinya, pagi itu, Ozi ini disuruh Pak Ahmad untuk keluar dari rumah sekitar jam 10 siang. Dia ini disuruh berjemur tanpa pakai baju dan sambil terus istighfar. Jadi sambil berjemur itu, Ozi ini disuruh terus istighfar, mohon ampun sama Allah, dan dia harus yakin bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan dari Allah. Begitu terus menerus sampai akhirnya 3 hari kemudian, Ozi ini benar-benar pulih. Dia benar-benar merasa badannya itu sehat. Nah, pada waktu itu, Ozi ini langsung berangkat kerja, dan begitu sampai di kantor, ternyata si bos ini langsung negur Ozi.
dia tuh marah-marah, seolah-olah menuduh bahwa Oji ini bolos kerja beberapa lama. Padahal waktu itu ketika Oji nggak masuk kerja, Oji ini juga menyertakan surat dokter. Apalagi waktu itu istrinya ini juga sempat mengirimkan foto ke bosnya bahwa Oji ini benar-benar sakit. Tapi waktu itu ketika Oji datang ke kantor, si bos ini seolah nggak terima. Jadi menuduh Oji ini yang bolos kerja. Nah, pada waktu itu juga, di siang itu Oji setelah sholat duhur, Oji ini langsung mengundurkan diri dan tanpa bilang ke istrinya. Siang itu Oji langsung mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dia benar-benar nggak tahan dengan sikap si bos yang seperti itu dan beberapa karyawan yang seolah-olah memojokkan si Oji. Jadi Oji ini yakin betul bahwa santet yang dikirim ke Oji waktu itu dilakukan oleh beberapa karyawan kantor yang ada di sana. Karena sebelum-sebelumnya, beberapa tahun Oji kerja di sana, nggak pernah sekalipun ada kejadian janggal seperti itu. Jadi begitu Oji ini resign dari pekerjaannya, beberapa hari kemudian Oji ini masih bingung mau melakukan apa. Jadi aktivitas Oji sehari-hari cuman mengantarkan istri pergi ke pasar, setelah itu pulang, dan sekali waktu Pak Ahmad ini sempat minta tolong ke Oji untuk mengantarkan beberapa barang ke customer. Oji ini mengantar obat-obatan herbal yang dijual oleh Pak Ahmad. Nah, beberapa minggu setelah itu, tiba-tiba Pak Ahmad ini datang dan Pak Ahmad ini bilang ke Oji, "Mas, ini loh, istri sama anak saya itu rencana pengen pulang ke rumah eyangnya yang ada di Malang Selatan itu. Sekalian anak saya ini kan liburan, jadi pengen pergi ke pantai di daerah Balai Kambang. Mas Oji minta tolong bisa nggak ngantarkan kami? Karena kami ini kan nggak ada transport." Lah waktu itu tanpa pikir panjang, Oji ini langsung mengiyakan. Karena dia tahu yang minta ini adalah Pak Ahmad. Gimana pun juga Pak Ahmad ini adalah tetangga baik dan selama Oji sakit itu yang merawat secara penuh ini adalah Pak Ahmad. Jadi waktu itu Oji langsung mengiyakan. "Iya Pak, kapan berangkat?" "Insya Allah besok Mas Oji. Minta tolong ya Mas, kalau memang ada waktu, minta tolong kami diantar." "Oh iya Pak, ada Pak. Kan saya sudah nggak kerja Pak, insya Allah saya antar." "Oh ya sudah, terima kasih." Nah, keesokan harinya mereka ini rencana berangkat ke Malang itu sekitar jam 9 pagi. Nah, sekitar jam 9 pagi, Pak Ahmad ini datang ke rumah Oji. Dia bilang, "Mas, ini anak saya masih main. Gimana Mas Oji? Nggak apa-apa ditunggu." "Loh, nggak apa-apa Pak Ahmad. Nggak apa-apa, ditunggu aja." Nah, mungkin karena waktu itu musim liburan, jadi anaknya Pak Ahmad ini main nggak tahu kemana. Jadi jadwal yang seharusnya berangkat jam 9 pagi menuju ke Malang, hari itu molor. Nah, sekitar jam 2 siang barulah anak Pak Ahmad ini datang bersama teman-temannya. Langsung anaknya Pak Ahmad ini disuruh mandi. Setelah 1 jam setelah itu, barulah mereka ini bersiap-siap dan mereka pun berangkat menuju ke Malang. Nah, sesampainya di tengah perjalanan, Pak Ahmad ini sempat minta untuk Mas Oji ini minggir, mereka istirahat dan makan sesuatu di satu warung, dan mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Jadi begitu sampai di sekitaran Malang Selatan, waktu menunjukkan sekitar jam 9 malam. Nah, Pak Ahmad ini minta diantar langsung menuju ke satu penginapan yang ada di Balai Kambang. Setelah itu, Oji ini disuruh pulang karena keesokan harinya Pak Ahmad akan dijemput oleh saudaranya yang rumahnya nggak jauh dari sana. Begitu sampai di sana, Pak Ahmad ini ngasih amplop sama si Oji. Dan waktu itu Oji ini sempat menolak. "Loh, jangan Pak Ahmad, jangan." "Loh, jangan Mas Oji, ini uang jasanya, ini saya rental ke Mas Oji, nggak apa-apa diterima." Nah, karena Pak Ahmad ini terus memaksa ngasih amplopan itu, akhirnya mau nggak mau Oji ini terima dan terus mengucapkan terima kasih ke Pak Ahmad itu. Nah, Oji ini pun pulang di sekitar jam 10 malam. Oji ini pulang sendirian dan melewati beberapa hutan di sana. Oji pulang seperti biasa sambil memikirkan kebaikan-kebaikan dari Pak Ahmad, karena bagaimanapun juga Pak Ahmad ini adalah tetangga dekat Oji yang selama ini sering membantu Oji. Nah, di tengah perjalanan, di tengah kegelapan malam itu, Oji ini melewati satu perkampungan. Dan setelah melewati satu perkampungan itu, Oji masuk di satu areal yang kanan kiri ini pohon-pohon besar. Dan dari kejauhan, Oji ini ngelihat ada 2 orang suami istri. Beliau itu usianya sekitar 50 tahunan ke atas dan terlihat sekali beliau berdua itu duduk di pinggir jalan. Jadi kayak jongkok dan kayak nunggu angkutan umum. Nah, karena waktu itu Oji ini kasihan, sudah jam segitu kok
bapak ibu ini nunggu sendirian di pinggir jalan, kok belum ada transport mungkin. Akhirnya Oji ini minggir. Dia minggir dan Oji ini turun menghampiri sepasang suami istri ini. Begitu dihampiri, sepasang suami istri ini kelihatan tua sekali dan mohon maaf dari pakaiannya itu seperti terlihat lusuh. Beliau itu bawa seperti bingkisan kain yang digendong seperti ini dan ditanya oleh Oji, "Pak, badhe ten pundi? Mau kemana?" Lah si bapak-bapak dan ibu ini, terutama yang si laki-laki itu agak takut ketika Oji ini datang. "Oh, ate mule nak, mau pulang." Nah waktu itu Oji ini berinisiatif untuk ngantarkan suami istri ini pulang. "Ayo Pak, saya antar aja, enggak apa-apa, saya sekalian pulang mau ke Surabaya. Nah mungkin satu jalan sama Bapak." Nah si bapak-bapak ini ngelihat ke istrinya, kayak tanya gimana gitu. Nah istrinya itu manggut-manggut ke suaminya ini. "Ayo, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa." Akhirnya Oji ini ngambil barang yang dibawa oleh bapak-bapak itu dimasukkan ke mobil. Dan akhirnya sepasang suami istri ini masuk dalam mobil, mereka pun jalan. Nah, nggak seberapa lama jalan, Oji ini tanya, "Kok sendirian Pak, anaknya di mana?" Lah bapak-bapak ini kayak nggak bisa ngomong. Ya, yang ada di pikiran Oji waktu itu mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ini nggak lancar bahasa Indonesia. Akhirnya Oji pun tanya dengan bahasa Jawa, "Badhe ten pundi to Pak? Kok boten kaleyugane?" Nah si bapak-bapak ini kayak kikuk. Dia itu jawab setengah-setengah. "Nggih, badhe wangsul, badhe wangsul." "Oh, nggih pun." Nah Oji merasa, udahlah nggak usah terlalu banyak tanya. Nanti malah orang yang di belakang ini, bapak-bapak dan ibu-ibu ini nggak nyaman. Akhirnya ya perjalanan ini terus. "Belok mana Pak?" Bapak ini cuma nunjuk ke arah kiri. Akhirnya Oji pun belok ke arah kiri. Terus seperti itu melewati satu pedesaan. Sampai akhirnya Oji ini tiba di satu tempat. Tempat ini sepi sekali. Kanan kiri pohon-pohon besar. Dan ada satu gapura desa di sana. Nggak terlalu besar. Bapak-bapak ini bilang ke Oji, "Hup, hup, hup." Maksudnya berhenti, berhenti. Lah Oji ini pun berhenti. "Ten mriki toh Pak." Bapak ini cuma manggut-manggut. Oh ya sudah. Oji keluar dari mobil. Dibantulah bapak ini keluar. Dan ibu-ibu ini juga keluar. Dan waktu itu bapak-bapak ini menurunkan barang bawaannya. Dibukalah barang bawaan itu, diambil. Ada 5 buah rambutan yang diserahkan pada Oji. Dan si istri itu menyerahkan 2 buah alpukat. Dan ada 2 buah pisang yang diserahkan ke Oji. Nah waktu itu Oji ini kasihan. "Ya Allah Pak, nggak usah kayak gini Pak. Saya ikhlas, nggak apa-apa." Lah tapi si bapak ini maksa. Dibeto, dibawa aja, dibawa. Akhirnya ya mau nggak mau Oji ini nerima. Dibawalah sama Oji, dimasukkan ke mobil. Dan Oji ini pun pamit. Nah waktu itu bapak-bapak ini mengucapkan sesuatu ke Oji. Jadi dengan terpatah-patah, bapak ini ngomong ke Oji, "Jenengan niku tiang sae, insya Allah rezeki ini barokah." Nah Oji pun, "Nggih Pak, amin, amin, matur nuwun Pak." Akhirnya Oji pun meninggalkan sepasang suami istri itu. Oji ini kembali pulang. Nah dalam perjalanan itu, Oji ini benar-benar lupa arah jalan pulang. Jadi dia cuma muter-muter di satu pedesaan dan kembali lagi di satu hutan-hutan kecil. Dia bingung, ini jalan kemana lagi. Sementara HP waktu itu ketika dia buka GPS, sinyal ini benar-benar nggak ada. Dari situlah Oji ini muter beberapa kali dan melewati satu jembatan yang sama. Begitu Oji ini coba kembali ke gapura desa di mana suami istri ini diantar oleh Oji, si Oji ini nggak menemukan lagi gapura itu. Nah nggak lama kemudian, sekitar 1 jam Oji ini berkeliling di sekitaran wilayah itu, Oji ini ketemu ada satu pos kamling. Di situ Oji ini ngelihat ada beberapa pemuda yang lagi nongkrong, sekitar 3 orang dan ada 2 sepeda motor di sana. Oji ini pun langsung berhenti. Begitu Oji ini turun, dia tanya ke anak-anak ini, "Mas, ngapunten mau tanya." "Oh nggih Mas, kenapa?" "Ini saya ini nyasar, terus saya buka Google Maps ini nggak bisa karena nggak ada sinyal." "Loh Masnya ini mau kemana? Dari mana?" Diceritakanlah oleh Ozi bahwa dia baru aja nganter tetangganya menuju ke pantai Balai Kambang dan dia pulang. Di tengah perjalanan dia ketemu sepasang suami istri dan diantarlah ke satu desa. Nah akhirnya 3 orang pemuda ini agak bingung juga. "Loh desanya di mana? Ini jauh Mas."
gini aja mas, kami antar aja. Ayo, kami antar bareng-bareng keluar menuju ke jalan raya. Oh ya sudah, nggak ngerepoti mas. Nggak apa-apa. Akhirnya 3 orang pemuda ini mengantarkan Oji. Mereka bertiga jalan lebih dulu dengan 2 sepeda motornya itu. Oji ini ngikuti dari belakang. Dan nggak lama kemudian, setelah melewati beberapa tikungan, Oji ini membunyikan klakson pada 3 orang pemuda ini. Tin, 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 tin. Lah 3 orang pemuda ini pun berhenti. Oji pun turun. Sebentar mas, sebentar mas. Di belakang itu ada gapura yang tadi saya ngantarkan pasangan suami istri itu, bapak-bapak itu. Oh iya, kenapa mas? Mau mampir ke sana dulu? Enggak, saya mau pengen ngecek lagi. Itu desanya desa apa? Oh iya mas. Lah, 3 orang pemuda ini, anak laki-laki itu kayak bingung. Jadi dia turuti Oji mau kemana. Begitu sampai di depan gapura itu, 3 orang pemuda ini kayak bingung. Dia diam aja ngeliat si Oji. Dia ngelihat Oji terus. Begitu Oji turun dan melihat ternyata gapura yang dilihat Oji tadi, yang tadinya dilihat adalah gapura desa, ternyata tulisan di sana adalah pemakaman umum desa. Dari situlah mereka ini kayak bingung dengan Oji. Mas, ini kan pemakaman, kata 3 orang pemuda. Loh mas, tadi saya nganter pasangan suami istri itu di sini. Ini loh, akhirnya Oji masuk ke mobil, dilihat, ditunjukkanlah rambutan, apukat, dan buah pisang yang diserahkan oleh 2 pasangan suami istri itu, ditunjukkan ke 3 pemuda ini. Ini mas buktinya, saya dikasih ini. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu itu masuk ke gapura ini. Saya lihat, tadi saya nganter di sini, ini loh, jejak ban mobil saya masih ada. Dari situ 3 orang pemuda ini akhirnya ngomong ke Oji, ayo mas, saya antar ke jalan raya aja. Jangan di sini, nggak enak. Ya sudahlah. Nah, sepanjang perjalanan itu, terlihat kali kalau 3 orang pemuda ini sambil beriringan, sambil kayak ngobrol satu sama lain. Begitu sampai di jalan raya, Oji ini pun turun. Dan langsung 3 orang pemuda ini salah satunya ngomong ke Oji, mas, kejadian yang mas alami itu pernah terjadi juga. Itu sekitar 3 tahun yang lalu. Ada bapak-bapak itu yang ngantarkan sepasang suami istri, bapak-bapak dan ibu-ibu tua. Dan persis turun di depan gapura pemakaman tadi. Nah, bapak-bapak itu juga melihat gapura yang dilihat itu adalah gapura desa. Nah, makam itu sebenarnya makam wingit mas di desa ini. Nah, setelah sampai di jalan raya ini pun, Oji ini ngasih beberapa uang rokok untuk ke 3 anak pemuda ini, dan Oji pun pamit. Ketika sampai di jalan raya, mulailah sinyal ini mulai ada lagi. Dan Oji mulai menggunakan Google Maps dan dia pulang sampai ke Surabaya. Begitu sampai di Surabaya, Oji ini cerita ke istrinya tentang pengalaman yang dialami. Dan hari itu juga Oji telepon ke Pak Ahmad. Gimana Pak Ahmad? Lagi ada di mana? Oh iya Mas Oji, ini saya lagi di rumah saudara saya. Nah, waktu itu Oji ini cerita juga ke Pak Ahmad tentang pengalaman yang dialami. Dan sampai pada akhirnya Oji cerita bahwa terakhir yang diucapkan oleh bapak-bapak misterius itu, dia bilang kalau Oji ini adalah orang baik dan didoakan oleh bapak ini supaya rezekinya barokah. Waktu itu Pak Ahmad ketika mendengar pernyataan dari Oji, Pak Ahmad sempat diam sejenak dan sempat bilang, Mas Oji, ini bukan mendahului yang Maha Kuasa, bukan mendahului Allah Ta'ala. Tapi dengan adanya pesan bapak-bapak itu, kok saya jadi yakin kalau setelah ini rezeki Mas Oji ini mengalir lagi. Insya Allah ya Mas. Ya Pak, insya Allah Pak, terima kasih ya Pak Ahmad. Ditutuplah telepon itu. Dan beberapa hari setelah itu Pak Ahmad ini pulang. Begitu Pak Ahmad pulang, mereka ngobrol-ngobrol, cerita tentang pantai Balai Kambang dan liburan anak-anak di sana. Nah, setelah ngobrol-ngobrol seperti itu, Pak Ahmad ini bilang ke Oji, Mas, kemarin waktu saya di sana itu ke rumah saudara saya, ada tanah dijual sekitar 2 hektar. Nah, mungkin Mas Oji punya teman atau rekanan yang mau beli tanah itu, ini nanti hasilnya lumayan bisa dibagi. Mungkin kalau ada teman, jujur aja Mas, saya itu nggak bisa jual-jual kayak gini. Pak Ahmad itu bilang seperti itu. Nah, Oji ini pun merasa sebelum-sebelumnya dia nggak pernah jual beli tanah semacam itu. Tapi karena ini adalah peluang yang dirasa cukup baik oleh Oji, akhirnya Oji menerima. Karena di samping itu juga Oji ini nggak enak dengan Pak Ahmad, dia niatnya membantu Pak Ahmad. Nah, pada satu hari Oji ini pulang ke rumah mertuanya. Begitu sampai di rumah mertuanya, kebetulan mertuanya ini ada tamu.
tamu ini pakai mobil yang mewah. Dan waktu itu Ozik nggak tahu ini tamu mertuanya siapa. Nah, Ozik pun duduk-duduk di depan teras, dan nggak lama kemudian tamu ini pulang. Dan mertuanya Ozik ini manggil, "Ci, ini loh, kenalin temannya Bapak." Nah, Ozik pun langsung menghampiri dan memperkenalkan diri, "Ozik, Pak." Nah, akhirnya mertuanya bilang, "Ini Pak Imam ini, Ci, pengusaha. Ya, banyaklah usahanya. Nah, salah satunya adalah jual beli tanah, properti, dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu pengen cari tanah atau apa, hubungi Pak Imam aja." "Oh, iya, iya, iya." Nah, Ozik ini pun akhirnya iseng-iseng menawarkan pada Pak Imam, "Pak, mohon maaf, mengganggu sebentar. Ini ada temen yang jual tanah sekitar 2 hektar di daerah Malang Selatan. Mungkin jenengan mau." Nah, waktu itu Pak Imam ini kayak kaget. "Loh, Masya Allah, Mas. Saya itu berjam-jam ngobrol sama bapak mertua jenengan itu ngobrolin masalah tanah. Saya ini memang butuh tanah di daerah Malang Selatan untuk pondok pesantren. Karena saya punya teman yang mau bikin pondok pesantren di sana. Udah gini aja, Mas. Saya minta kontaknya jenengan, nanti biar saya hubungi." Nah, dari situ Ozik ini agak nggak percaya. Dan singkat cerita, nggak seberapa lama, nggak sampai 1 bulan, proses jual beli tanah ini pun deal. Dan Ozik ini dapat komisi yang lumayan banyak dari penjualan tanah itu. Dan akhirnya hasil dari penjualan tanah ini pun dibelikan tanah lagi oleh Ozik. Begitu seterusnya, ketika Ozik ini beli tanah, dijual, dan hasil untungnya dibelikan tanah lagi. Dan sampai hari ini cerita ini diturunkan, Ozik ini jual beli tanah dan bisa menghidupi anak istrinya. Dan semua urusan Ozik seperti urusan cicilan rumah dan cicilan mobil ini lunas dalam waktu cepat. Nah, dalam cerita ini Ozik berpesan bahwa ikhlas adalah hal yang sangat sulit dilakukan, tapi memang ketika kita melakukan keikhlasan itu dan hanya berharap pada Allah, maka semua urusan akan dilancarkan oleh Allah. Nah, semoga cerita ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.